Tuhan turun tangan mengguncang Iran. Kita lihat dulu videonya, kemudian bagaimana reaksi non-muslim terkait kejadian ini ya ikhwah. Dan kita akan sandingkan dengan pemberitaan nanti di gereja ya ikhwah. Baik, kita lihat terlebih dahulu. Tuhan turun tangan mengguncang Iran 21 Juli 2025. Kemudian apa yang terjadi, komentarnya begitu sangat-sangat memprihatinkan dan sangat-sangat pedas ya ikhwah. Di mana isi komentarnya yang pertama, itu ada semacam video pendek ya, mengatakan mampus, 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 waliyadzubillah. Hemat kami ini datang dari ketidakpunyaan empati, tidak punyanya rasa kasih di dalam hatinya, yang kemudian keluarlah dengan gambar atau dengan video pendek semacam ini, bahwa mereka mengatakan kata-kata yang kotor ketika umat Islam, wabil khususnya yang kemudian terkena ujian dan cobaan. Baik ikhwah, apalagi kemudian komentarnya di sini. Nah, ternyata ini pengupload videonya orang ini ya ikhwah. Jadi video ini diupload di media sosialnya orang ini. Nampaknya beliau adalah non-muslim juga ya ikhwah. Baik, kita akan lihat bagaimana komentar-komentar yang lainnya. Salah satunya ada Chen ya, Chen Wanling. Baru 5,1 tuh gempanya. Itu awal teguran dari Tuhan. Baru 5,1. Alhamdulillah. Selanjutnya ada yang mengatakan syukurin lu. Ini merasa puas terhadap apa yang terjadi di Iran, yang kemudian banyak korban di sana adalah umat Islam. Kemudian di sana komentarnya, lihat, syukurin lu. Di bawahnya ada kata-kata puji Tuhan. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi di sini, kurang kenceng, kasih 9,9 biar rata. Ini cerminan hati yang tidak punya empati dan tidak punya rasa kasih ya ikhwah. Kemudian sangat gembira dan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Yang qadarullah, Allah uji umat Islam di sana. Kemudian mereka dengan bangganya, dengan emotnya yang kemudian tertawa seperti itu, bahkan meminta tambah agar 9,9 magnitudo. Jadi 5,1 itu terlalu kecil mungkin menurutnya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ikhwafillah, kita akan lihat dan kita akan sandingkan bagaimana ketika di pemberitaan justru ada gereja-gereja yang runtuh, yang hancur akibat dari gempa itu sendiri. Yang pertama, kita akan melihat di pemberitaan kompas.com, gempa magnitudo 6,0 guncang Poso, bangunan gereja ambruk timpa belasan jemaat saat ibadah pagi. Nah, kalau misalkan tadi di Iran itu hanya 5,5 magnitudo, sedangkan di sini 6 magnitudo, artinya lebih besar daripada Iran. Ini di Poso ya kapilah. Kemudian komentar apa yang terjadi, mereka tidak mengaitkan bahwa itu adalah sesuatu hal yang datang dari Tuhan begitu ya. Tidak mengaitkan bahwa itu adalah azab, tidak mengaitkan bahwa itu adalah teguran, tidak. Tetapi justru mereka mendoakan, justru mereka memperlihatkan empatinya terhadap gempa yang menimpa gereja dengan kekuatan 6,0 magnitudo. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa seperti itu? Baik, kita akan jawab nanti alhamdulillah. Kemudian bukan hanya ini saja, ternyata ada juga gempa yang terjadi. Ini masih sama ya, gempa 6,0 magnitudo, 6 magnitudo guncang Poso, gereja ambruk dan 10 warga luka. Nah, selanjutnya ada di sini ya, disebutkan 1 tewas, 53 luka-luka akibat balkon gereja runtuh saat ibadah di Filipina. 1 meninggal, 53 luka-luka akibat balkon. Apa yang terjadi? Bagaimana komentarnya? Jelas, mereka akan menunjukkan empatinya, mereka akan menunjukkan rasa sedihnya tatkala kejadian yang semacam ini. Berbeda kalau misalkan kejadiannya menimpa umat Islam. Kita bisa melihat bagaimana komentarnya tadi di awal ya, Pak. Kemudian selanjutnya misalkan kita melihat di pemberitaan yang lain, ada di Baptist Pers ya, gereja di California kehilangan gedungnya akibat gempa bumi. Apa yang terjadi? Mereka menunjukkan empatinya, mereka berkomentar yang bukan menghina, mencela, tetapi ada rasa sedih, ada rasa menangisnya karena kejadiannya di gereja. Nah, sahabat Asik Ngaji, kita akan jawab pertanyaan tadi yang kami ajukan. Kenapa
Mereka ketika umat Islam yang kena ujian, yang kena musibah, justru mereka menampilkan komentar-komentar yang tanpa adanya kasih, tanpa adanya rasa empati, bahkan tadi meminta nambah harus 9,9 supaya rata. Ada yang mengatakan mampus dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Alhamdulillah, karena boleh jadi yang pertama memang tidak adanya rasa empati di dalam hatinya, tidak ada rasa kasih sayang di dalam hatinya, sehingga mengeluarkan kata-kata yang semacam itu. Yang kedua, karena fanatiknya terhadap agamanya, sehingga kalau misalkan di luar agamanya, tatkala mendapatkan ujian, tatkala mendapatkan musibah, mereka merasa bahagia, mereka merasa tenang. Yang penting tidak kemudian satu agama dengannya, sampai menghilangkan rasa kemanusiaan. Itu sangat parah ya, ikhwah. Ya, kita bisa melihat bagaimana tadi komentar-komentar yang ada. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana kalau misalkan dengan Islam? Maka dalam hal ini kita diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dulu Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat, lantas kemudian ada jenazahnya orang Yahudi lewat di depan Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi dari duduknya kemudian berdiri. Tanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa engkau lantas berdiri? Kan yang di depanmu itu adalah jenazahnya Yahudi yang tidak beriman kepadamu, yang tidak percaya kepadamu. Kenapa seperti itu? Maka kata Nabi SAW, bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadisnya sahih ya. Bukankah dia itu manusia? Sekali lagi, bukankah dia itu manusia? Jadi kalau misalkan bahasa kitanya, apa salahnya kalau misalkan orang Yahudi, orang Nasrani kemudian meninggal dunia, yang tentunya ya tidak memerangi kepada Islam, yang tentunya tidak berbuat zalim kepada Islam. Mereka Yahudinya ya Yahudi yang memang taat kepada agamanya, tidak memerangi Islam. Kemudian Nabi SAW dengan rasa kemanusiaannya beliau berdiri ya ikhwah. Artinya Rasulullah mengajarkan rasa empati, mengajarkan rasa kasih, walaupun berbeda dengan keyakinannya, walaupun berbeda dengan imannya Rasulullah SAW. Artinya apa ya ikhwah? Dalam hal ini Nabi SAW kemudian tidak mencela, Nabi SAW tidak mengejek atau menghina. Justru Nabi SAW menghadirkan rasa kasih, menghadirkan rasa sayangnya. Kemudian kalau misalkan kita melihat tadi gereja-gereja yang runtuh, gereja-gereja yang ambruk seperti itu, maka semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian kita tidak menghina, mengejek, apalagi kalau misalkan sudah gembira di atas penderitaan orang lain. Kan dalam Islam sudah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, semua kejadian itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya dan selayaknya umat Islam kembalikan hal tersebut kepada Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita sabar teguh di dalamnya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alaihimus salawatu min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang semacam itulah yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep di dalam Islam, tanpa mencela dan menghina sesiapapun yang mungkin beda akidahnya dengan kita. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.